kehadiran ISNU sangat timely, ya, sangat tepat waktu, ya, dan diharapkan nanti ke depan menjadi artikulator, translator, transformer dari sebuah peradaban yang terjadi didominasi oleh Timur Tengah menjadi sebuah peradaban baru Islam, ya, yang didominasi oleh pasca kejayaan Timur Tengah. Sekarang Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan Islam. Tapi estafet kepemimpinan peradaban dunia Islam baru, modern, memang sudah harus beralih dari kawasan itu, karena selama masih ada yang namanya Israel, tidak akan ada ketenangan di kawasan itu. Keilmuan membutuhkan ketenangan, dan tidak ada ketenangan di tengah letusan-letusan senjata dan bom. Tidak ada ketenangan untuk berkonsentrasi, menuntut, mencari, mengembangkan inovasi keilmuan di tengah kelaparan. Justru yang paling tepat untuk mengusung peradaban dunia Islam modern akan datang, mau kemana kita mencari selain memang Indonesia. Tapi kita harus juga belajar dari logika perkembangan peradaban. Belajarlah pada sukses di masa lampau, mengapa Rasulullah SAW sedemikian hebat. Oleh Thomas Carlyle dianggap ada 11 tokoh yang pernah lahir dari perut bumi ini. The bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Baca sebuah buku relatif lama, ya, Michael Hart, yang diterjemahkan oleh pendiri PMI, Pak Mahbub Junaidi. 100 tokoh yang pernah lahir di perut bumi ini, dan the bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang mereka nilai, padahal dua-duanya penulisnya itu adalah non-Muslim, fanatik Kristen. Karena mereka sangat objektif bahwa Nabi Muhammad itu adalah the best managers and the best leaders. Banyak orang menjadi the best leaders tapi tidak sanggup menjadi the best managers. Atau sebaliknya, leaders itu membutuhkan darah biru, kepiawaian, ya, followernya banyak, tampan, tua, banyak uang, dan seterusnya. Tetapi managers tidak membutuhkan itu. Boleh jadi umurnya masih junior, tetapi kasih 100 item PR, kasih jaringan, ya, di belakang kamar, di belakang layar, dia akan menyelesaikan 100 item, maksimum margin errornya itu hanya 4 atau sampai 5. Biasanya kalau leaders itu hebat di permukaan, tapi gagal mengurus detail-detail company atau institusi. Tetapi figur managers bukan figur populer, tapi terselesaikan semua problem-problem internal institusi, dan juga memiliki visi yang kuat untuk menggapai sebuah cita-cita besar. Nah, pertanyaan kita ke depan, apakah ISNU akan membutuhkan figur dominan sebagai leaders atau figur dominan sebagai managers? Nah, kalau menurut saya, dua-duanya harus paralel antara figur managers dan figur leaders. Nah, saya kira ini adalah terpilihnya Pak Profesor Kamarudin itu memiliki dua kapasitas ini. Keilmunya tidak diragukan dari pesantren klasik, pesantren Asadiyah, tapi kesarjanaannya dari malah melintang di barat, ya, di Belanda, di Jerman, di Amerika. Jadi apa ya? Inilah Indonesia ini membawa menjadi muara perjumpaan timur dan barat. Ingat di dalam surah Al-Kahfi ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majmal bahraini aw abluga hukuba.
Berkatalah Nabi Musa kepada asistennya, saya tidak akan pernah berhenti sampai menjumpai perjumpaan dua laut. Nah, ulama tafsir klasik Mu'tabarah ya mengatakan bahwa dua lautan itu ialah lautan timur dan barat. Ya, padahal timur dan barat itu apa sih sebetulnya yang dimaksud timur dan barat? Ya, selamat datang. Jadi timur itu di dalam Al-Quran, Al-Maghrib Masyriq wal Maghrib itu tidak mesti harus diartikan dengan timur barat secara geografis. Ya. Tapi kita juga bisa maknai secara semantik. Masyriq itu tempat munculnya matahari. Jika matahari muncul, terjadilah enlightenment, pencahayaan. Ya, maghrib itu juga bisa berarti terbenamnya matahari, yang muncul adalah kegelapan. Maka itu semua agama besar lahir di timur. Tidak ada agama besar lahir di barat. Coba kita lihat Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Nasrani, Yahudi, semua agama besar itu lahir di barat. Tapi pemikir besar itu lahir di timur ya. Tapi pemikir besar itu terutama masa Yunani. Di situ kita kenal ada Plato dengan aliran idealismenya, dan ada Aristoteles rivalnya dengan aliran peripatetiknya. Ada Thales, Socrates, Anaximenes, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada dua kubu ya. Kubu Masyriq yang mendapatkan dimensi keilmuan dari pancaran batin, itu al-Masyriq. Tapi ada juga kubu yang mendapatkan pencerahan melalui konsentrasi logika, itu di barat. Jadi kubu timur ini lebih mengandalkan Bismi Rabbik. Kubu barat ini lebih mengandalkan Iqra. Nah, hadir Islam Iqra plus Bismi Rabbik. Kalau hanya Iqra itu akan melahirkan monster. Tapi kalau hanya Bismi Rabbik akan melahirkan manusia lumpuh. Nah, kita lihat 3.500 tahun manusia perkembangannya itu sangat vakum. Tapi begitu Rasulullah datang dengan pendekatan Iqra Bismi Rabbiknya, terjadi perubahan.